Halo, selamat siang. Kami dari tim Kilaf akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat selama 1 minggu terakhir ini di HactiVate. Mari kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Gustianto. Role saya di project ini sebagai full stack developer, dan background saya ada di sistem informasi. Dan saya adalah Aryan Fauzan, role saya di proyek ini adalah sebagai full stack developer, dan pendidikan terakhir saya adalah SMK. Dan saya Andreas Santoso, peran utama saya di sini adalah sebagai back-end developer dan lead project di tim Kilaf. Background pendidikan saya adalah SMA. Saya Fauzan Azima. Di sini role saya sebagai backend developer. Background pendidikan saya ilmu pariwisata. Dan saya Mario Supit, role saya di sini sebagai front-end developer, background pendidikan saya IT. Oke, langsung kita lanjutkan ke latar belakang aplikasinya. Apa itu Kilaf? Kilaf adalah sebuah aplikasi lelang real-time di mana user dan seller bisa melihat secara live proses bidding yang terjadi pada barang mereka. Kami bikin Kilaf supaya buyer dapat melihat secara langsung proses yang terjadi pada barang yang mereka incar. Dan buat seller, biar langsung kelihatan bidding yang masuk ke barang mereka. Oke, langsung kita demoin aja. Ini start testing end. Baik, bisa dilihat di testingnya bahwa skornya sudah mencapai 92%, yang berarti aplikasi kami sudah berjalan sebagaimana mestinya. Baik, ini adalah dashboard dari aplikasi Kilaf. Di sebelah kiri ada tampilan untuk desktop dan di sebelah kanan ada tampilan untuk mobile-nya. Oke, selanjutnya kita bisa angkat item yang baru. Oke, bisa dilihat ini ada beberapa atribut yang telah diisi, mulai dari item name sampai file yang ingin diupload. Nah, kita ini mensupport untuk mengupload multiple image, agar nanti item yang di bidding memiliki validasi yang lebih valid. Bisa coba kita klik item yang baru. Oke, thank you Ardi untuk penjelasan di penambahan itemnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bidding. Oke, kita langsung masuk ke bagian detail item yang barusan sudah kita buat. Boleh ditampilkan? Nah, jadi untuk bidding itu sendiri, sang user yang menjual itemnya di dalam lelangnya ini tidak dapat melakukan bidding pada produknya sendiri. Jadi harus dilakukan oleh user itu sendiri. Oke. Jadi di dalam bidding itu sendiri, kalau misalkan si pelelang itu nggak bisa bidding produknya sendiri, jadi harus orang lain atau user lain yang harus melakukan bidding. Nah, untuk seorang user dapat melakukan bidding, maka user harus memasukkan nominal di atas minimal bid yang ditentukan. Boleh diperhatikan? Oke, seperti yang sudah kita lihat, di tampilan bidder ada satu bid baru yang disubmit oleh seorang user yang namanya Albertus. Oke. Hal yang sama juga berlaku untuk user lain melakukan bidding. Nah, proses ini akan berlaku terus-menerus sampai ada user yang mencapai nilai buyout atau NAD-nya sudah. Oke, proses bidding ini akan berlaku terus-menerus sampai salah satu user sudah melakukan bidding dengan nilai yang sama dengan nilai buyout, atau ketika waktu yang sudah ditentukan sudah melewati batas NAD. Nah, ketika buyout itu terjadi, maka user lain atau user lain tidak dapat melakukan bidding kembali.
Apabila si user sangat membutuhkan barang tersebut, user juga dapat langsung menekan tombol buyout, sehingga user dapat langsung mendapatkan barang tersebut tanpa harus mengikuti proses lelang. Selanjutnya, apabila waktu lelang habis, user dengan bidding teratas akan otomatis langsung menjadi pemenang lelang, sehingga item tersebut akan masuk ke card si user yang menang. Oke, pada card user sudah terdapat 2 item, yang mana item iPhone 11 ini dari hasil buyout tadi, tanpa mengikuti proses lelang terlebih dahulu. Dan sepatu CR7 ini adalah item yang lelangnya ia menangkan, karena saat waktu habis, nominal dia yang paling tinggi. Totalnya ada 15.300.000, dan untuk menyelesaikan pembayaran, user hanya tinggal melakukan checkout, lalu masukkan email yang digunakan untuk login. Selanjutnya, user dapat memasukkan nomor kredit card, expired, dan EVC-nya. Setelah itu hanya tinggal mencet pay. Saat pembayaran sudah selesai, card akan langsung dikosongkan. Iya, terima kasih Fauzan untuk presentasi demo di bagian buyout-nya. Nah, bila dilihat dari demo yang sudah kami tampilkan sebelumnya, maka flow dari aplikasi Kilaf bisa disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah user membuka aplikasi Kilaf melalui perangkat klien, baik itu desktop maupun mobile, seperti smartphone maupun tablet. Lalu, request yang akan dikirimkan oleh klien akan diterima oleh server yang menggunakan Express, yang nantinya akan diproses. Dan server tersebut akan berkomunikasi dengan PostgreSQL melalui Orange SQLize. Nah, jika user melakukan pembayaran, maka server akan berkomunikasi dengan API Stripe, yang nantinya Stripe akan memproses datanya dan kembali data hasil pemrosesannya dikembalikan pada server. Oke, lalu hasil pemrosesan datanya akan dikirimkan kembali kepada klien, baik melalui socket.io untuk live update maupun daftar respon HTTP biasa. Berikut adalah stack yang kami gunakan untuk develop aplikasi. Pada bagian front-end, kita menggunakan React untuk front-end library untuk membangun user interface, Redux untuk state management-nya, React Router untuk navigasi aplikasi, dan Material UI untuk CSS framework, Socket.io untuk komunikasi secara real-time, Stripe untuk payment gateway, Axios untuk melakukan HTTP request, dan Moment untuk manipulasi tanggal dan waktu. Oke, untuk backend stack-nya, kami menggunakan Express.js sebagai server, lalu ada SQLize sebagai ORM antara server dan Postgre, lalu Postgre sebagai database, Socket.io untuk komunikasi dengan klien, lalu ada cron untuk resolve winning bits-nya, lalu ada Stripe sebagai payment gateway, ada Jest sebagai testing di backend, dan Bcrypt dan JWT sebagai enkripsi kredensial dan generate token. Sekian presentasi dari tim Kilaf. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila kami masih ada kekurangan. Thank you semuanya.